Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal secara singkat apa itu Proteus dan bagaimana cara penggunaannya. Aplikasi Proteus ini merupakan suatu aplikasi yang kita gunakan dalam merangkai suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa komponen dan sangat menunjang atau sangat dibutuhkan ketika kita ingin mempraktikkan secara langsung dalam praktikum dasar teknik elektro. Kita langsung saja ke tutorialnya. Langkah awal yang kita ambil yaitu adalah kita mencari komponen-komponen apa saja yang digunakan, yaitu dengan mengklik komponen mode, kemudian kita klik P, kemudian kita klik atau kita ketik komponen yang akan dicari. Di sini contohnya kita mencari resistor. Kemudian tertampil resistor, kita oke. Dan untuk beberapa komponen itu terdapat di tools sebelah kiri, tidak terdapat pada P. Contohnya untuk pada terminal mode, di sini terdapat ground yang biasanya kita gunakan dalam rangkaian dasar teknik elektro. Kemudian ada power, ada output, dan ada input juga. Kemudian untuk osiloskop menampilkan gelombang sinus, kita dapat pada tools yang gambar seperti komputer. Di sini ada osiloskop, kemudian di sini ada sinyal generator juga, kemudian ada voltmeter untuk tegangan DC, ampermeter untuk tegangan DC. Voltmeter ini adalah untuk mencari tegangannya, sedangkan ampere adalah untuk mencari arusnya. Kemudian ada juga tegangan untuk DC atau voltmeter AC. Kemudian ada juga untuk mencari arus AC atau ampermeter AC. Kemudian sini adalah garis atau kita ingin menyambungkan rangkaian, atau bisa langsung klik pada kaki komponen dan hubungkan ke kaki komponen lainnya. Di sini saya akan memberikan contoh rangkaian seri atau paralel. Oke, kita membutuhkan 3 buah resistor. Kemudian saya menggunakan satu baterai juga. Di sini saya menggunakan 1,5. Kemudian kita rangkai, tarik kaki baterai positif menuju kaki resistor 7. Kemudian kita hubung resistor 7 ke 8, 8 ke 9, kemudian dari kaki 9 resistor kita hubungkan ke baterai negatifnya, pada kaki negatifnya. Sini merupakan rangkaian seri. Pada rangkaian seri ini yang perlu diketahui adalah di mana arus pada R1, R7, R8, R9 atau R1, R2, R3 itu arusnya sama. Yang berbeda adalah tegangannya. Sedangkan untuk rangkaian paralel, kita dapat kita menggunakan 3 buah resistor juga. Kita kopikan dulu, paste. Dan menggunakan baterai 1,5.
Berikut merupakan rangkaian seri dan berikut merupakan rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, seluruh tegangan antara R1, R2, R3, atau R10, R11, dan R12 itu memiliki tegangan yang sama, tapi yang berbeda itu adalah arusnya. Dan dapat kita lihat untuk menguji benar tidaknya jika tegangan seri arus sama dan tegangan beda, untuk arus amper dan untuk hubung paralel, maka arus beda tegangan sama kita dapat uji dengan mengikuti rangkaian berikut. Oke, kita simulasikan. Simulasikan bisa dengan debug kemudian start, atau saya langsung saja klik run. Oke, dapat kita lihat di sini pada rangkaian seri di simulasi untuk melihat perbedaan tegangan dan arusnya. Di sini untuk resistor 1 saya menggunakan 330, resistor 2 1K, kemudian untuk resistor 3-nya 10K. Pada tegangan di R1 diperoleh 0,04 volt, kemudian pada tegangan di R2 diperoleh 0,13 volt, kemudian pada R3 diperoleh 1,35 volt. Dan untuk mencari tegangan totalnya dapat dilihat pada bagian ini, yaitu 1,5 volt, sama dengan tegangan sumbernya. Di sini dapat kita lihat bahwa arus pada R1, arus pada R2, dan arus pada R3 sama, yaitu 0,13. Kemudian untuk rangkaian paralel, seperti yang saya katakan tadi, bahwa rangkaian paralel memiliki tegangan yang sama namun arusnya berbeda atau keterbalikan dari rangkaian seri. Di sini kita dapat lihat bahwa untuk tegangan di R4, R6, dan juga R5 itu sama, yaitu 1,5 volt. Dan untuk arusnya pada R4 itu 4,55, pada R6 yaitu 1,50, dan pada R5 yaitu 0,15, di mana nilai R4 atau hambatannya 330, pada R6 1 kilo, kemudian pada R5-nya itu adalah 10 kilo. Dan untuk mencari arus totalnya ini diperoleh 6,2 ampere atau 6,20 miliampere. Untuk di sini untuk pengujian arus saya menggunakan satuan miliampere, dan untuk tegangan saya menggunakan satuan volt. Yang perlu diingat dalam rangkaian ini adalah terdapat rumus V sama dengan I kali R, atau tegangan sama dengan arus dikali rambatan. Oke, kemudian kita praktekkan bagaimana caranya untuk menggantikan besar nilai resistor. Kita pause dulu atau kita stopkan dulu simulasinya. Kita double klik pada R7 yang 10K tadi. Di sini kita ganti dengan 330, kemudian OK. Double klik untuk R8, kita ganti 1K, kemudian OK. Begitu juga untuk R9, tetap kita menggunakan 10K. Dalam sistem penggantian ini, untuk baterai, untuk induktor, dan lainnya, ketika kita ingin menggantikan nilai, hampir sama, yaitu dengan mengklik double klik pada komponen yang ingin digantikan nilainya. Oke, kita
Ganti lagi untuk yang paralel. Dan ini tetap 10K. Mungkin sekian tutorial singkat. Oh iya, dan satu lagi, bagaimana cara untuk menghapus rangkaian yang salah. Kita tinggal ambil blok, kita blok bagian yang ingin dihapus, misalnya seperti pada tampilan ini. Kemudian kita klik kanan, kita blok, kemudian langsung delete. Oke. Kita delete, blok, kemudian delete. Maka rangkaian akan terhapus. Jika ingin dikembalikan. Oke, cukup sekian percobaan kali ini. Semoga teman-teman semua bisa langsung mempraktikkan di tempat masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.